Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Dinda Listiana Awali, mahasiswa Prodi Tedris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah. Selamat datang di video edukasi tentang psikolinguistik. Ngomong-ngomong soal psikolinguistik, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih kita berbicara, berpikir, atau memahami suatu bahasa? Nah, dalam video ini kita akan membahas apa itu psikolinguistik, bagaimana bahasa dan pikiran saling berkaitan, serta bagaimana pengaplikasian dari psikolinguistik ini dalam kehidupan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Ilmu ini berada di persimpangan antara psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan linguistik yang mempelajari bahasa. Dengan psikolinguistik, kita akan memahami bagaimana manusia menghasilkan, memahami, dan mempelajari suatu. Dalam psikolinguistik, ada 3 fokus aspek utama, yakni yang pertama, produksi bahasa. Di dalam psikolinguistik, kita akan mempelajari bagaimana mengubah pikiran manusia menjadi kata-kata yang terstruktur. Yang kedua, ada pemahaman bahasa. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih manusia menerima informasi dan memprosesnya untuk memahami maksud orang lain. Yang ketiga, ada perolehan bahasa. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita belajar bahasa ibu atau bahasa yang sudah sejak kecil kita sering mendengarkan atau bahasa kedua kita. Nah, kalau proses pemerolehan bahasa itu, produksi bahasa sendiri dimulai dengan ide atau konsep yang sudah ada di dalam otak kita. Setelah itu, otak kita akan memilih kata yang tepat dari leksikon mental atau kamus yang ada dalam pikiran kita. Kemudian, kata-kata tersebut disusun menjadi kalimat dengan aturan yang akhirnya sinyal dikirimkan ke alat bicara untuk menghasilkan suara sesuai yang diinginkan oleh otak kita. Kita sudah membahas mengenai bagaimana kita bisa menghasilkan suara atau kita bisa berbahasa dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memahami bahasa atau ucapan dari orang lain. Pemahaman bahasa melibatkan proses yang sangat kompleks. Yang pertama, kita menerima input berupa suara atau teks, kemudian otak kita akan mengenali elemen bahasa seperti bunyi atau suara tersebut dan memproses struktur kalimat. Dan akhirnya, kita bisa menangkap makna dari pesan yang disampaikan oleh orang lain. Selain proses berbahasa dan menerima atau memahami sebuah bahasa, psikolinguistik juga mengungkap peran otak dalam merespon bahasa. 2 area utama yang terlibat dalam hal tersebut adalah yang pertama, area Broca. Area ini berlokasi di lobus frontal. Yang kedua, ada area Wernicke yang berada di lobus temporal yang berfungsi dalam pemahaman makna. Jika terjadi kerusakan pada kedua area ini dapat menyebabkan gangguan bahasa seperti aphasia bronka, yakni kesulitan dalam berbicara meskipun orang. Yang kedua ada aphasia Wernicke yang berupa kesulitan dalam pemahaman meskipun orang tersebut bisa berbicara dengan lancar, tapi terkadang tidak. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa psikolinguistik membuka wawasan baru tentang bagaimana kita berpikir, berbicara, dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran, kita dapat meningkatkan cara kita berkomunikasi, belajar, dan bahkan mengembangkan teknologi untuk masa depan yang. Sepertinya sudah cukup panjang ya video kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang yang belajar tentang psikolinguistik. Kalian juga bisa menuliskan tanggapan kalian atau kritik terhadap penjelasan yang sudah saya berikan di kolom komentar ya. Kalau begitu, kita akhiri video ini sampai di sini dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.